Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Halo sahabat Al-Fusa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah tentang pengarang kitab Matan Takrib. Siapa sih pengarang kitab Matan Takrib? Pengarang Matan Takrib ialah Al-Qadi Abu Suja, atau nama lengkapnya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Julukan Al-Qadi merujuk pada jabatannya sebagai hakim, sementara Abu Suja merupakan sifatnya yang berani dalam mengungkap kebenaran dan keadilan. Sedangkan Al-Asfahani merupakan penghormatan akan keluarganya dari kakeknya di wilayah Asfahani, Irak. Lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 434 Hijriah. Ia belajar fikih, khususnya mazhab Syafi'i, selama lebih dari 40 tahun. Menurut beberapa keterangan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dan Hasyiah Al-Bujairimi ala Khatib, ia memiliki umur yang sangat panjang hingga mencapai 160 tahun. Namun mengenai usia tersebut dibantah melalui pengakuan muridnya Abu Thohir As-Silafi yang bertemu beliau saat di Basrah. Ia menyebutkan kepadaku tahun ini 500 dan aku bertanya kepadanya tentang kelahirannya dan dia berkata tahun 34 dan 400 di Basra, dan ayahku lahir di Afadan dan kakekku di Asfahani, tutur As-Silafi dalam Mu'jam Safar. Keterangan ini diperkuat oleh Imam Tajuddin Asbuki dalam Tabiqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra yang menyatakan bahwa ada kekeliruan para penulis biografi Abu Suja yang menyadur pada dua tokoh, yakni Abu Suja pengarang Matan Takrib dan Abu Suja Ar-Ruzarawari, seorang wazir yang lahir tahun 437 Hijriah dan meninggal tahun 488 Hijriah, memiliki nama asli Muhammad bin Husain bin Muhammad Abdillah. Meski demikian, karakter dan kunyah Abu Suja secara umum disematkan pada pengarang Matan Takrib ini. Selama menjabat sebagai hakim, ia tetap dengan rutinitas spiritualnya dengan menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran dan beribadah secara teratur. Ia sangat memperhatikan keadilan dan tidak membedakan status sosial maupun agama dalam menegakkan hukum. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa setelah ia pensiun dari jabatannya, Abu Suja memutuskan untuk menjalani hidup sederhananya dan menjadi seorang yang zuhud. Ia melakukan perjalanan ke Madinah dan mengabdikan dirinya mengelola Masjid Nabawi. Ia bahkan meninggal dunia ketika sedang menjaga masjid tersebut dan dimakamkan di pemakaman Baqi berdekatan dengan makam putra Nabi Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Matan Takrib fikihnya pemula. Abu Suja menulis kitab Matan Takrib setelah meninggalkan Basrah dan menetap di kota Baghdad. Seturut Ki Haji Sirajuddin Abbas dalam terjemahan Matan Takrib berjudul Kitab Fikih Ringkas. Kitab ini ditulis pada tahun 485 Hijriah. Abu Suja menjelaskan alasan penulisan kitab ini sebagai reaksi atas permintaan sahabat-sahabatnya agar dibuatkan kitab panduan yang ringan dan ringkas terkait hukum-hukum harian. Permintaan ini disampaikan ketika ia masih menjabat sebagai hakim. Isi dari kitab Matan Takrib mencakup 17 bab yang terbagi ke dalam beberapa aspek fikih yang terbagi ke dalam 3 bahasan pokok utama, yakni ubidiyah, muamalah, dan siasah. Ubidiyah umumnya terkait dengan aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Dalam Matan Takrib pembahasannya dibuka dengan bab tata cara bersuci, lalu berurutan dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan muamalah adalah bidang interaksi sosial dan ekonomi antara manusia seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Sedangkan siasah lebih bersinggungan dengan pengelolaan pemerintahan dan politik yang meliputi tata cara berpolitik, hukum pidana, dan tata cara menjelaskan kekuasaan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Kitab ini juga membahas tata cara berburu hewan, cara-cara memanah, hukum sumpah, nazar, lantas diakhiri dengan pembahasan terkait pembebasan. Mungkin cukup sekian, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.